Oh, kapibara. Aku yakin media sosialmu dibanjiri dengan hewan menggemaskan yang sedang menikmati mandi air panas dan terlihat seperti tidak peduli dengan masalah dunia ini. Iya, aku paham. Hewan pengerat terbesar di dunia ini memang tidak kelihatan terlalu pintar dengan aura zen yang ada padanya, tapi ia sebenarnya cukup cerdas. Penelitian mengungkapkan kapibara bahkan lebih pintar daripada anak-anak berusia 2 tahun dan anjing pada umumnya. Masalahnya anjing dapat dilatih, tapi kapibara adalah pemikir independen dengan cara uniknya sendiri dalam melakukan sesuatu. Jadi kalau kamu memintanya melakukan rollover, ia mungkin akan berpikir, Aduh, itu lagi. dan mencari cara uniknya sendiri untuk melakukannya. Atau ia mungkin memutuskan untuk tidak melakukannya sama sekali. Hal lain yang menambah kecerdasan kapibara adalah komunikasinya yang kompleks. Kapibara bersiul ketika merasakan bahaya, mendengkur ketika senang, berkicau ketika berada dalam kelompok, dan bahkan menggertakkan gigi ketika bersemangat soal makanan. Dan masih ada banyak lagi. Bayangin apa yang akan ia lakukan jika tiba-tiba mendapatkan kecerdasan setingkat manusia dalam semalam. Dengan kemampuan vokalnya yang unik, kapibara dapat menjadi pengisi suara yang fantastis, menciptakan suara di luar kemampuan manusia, dan menambahkan realisme pada hewan dalam film. Yang pada akhirnya dapat menjawab fakta bahwa kapibara dalam film Disney Encanto tidak memiliki suara. Kapibara bahkan bisa menjadi tuan rumah kejuaraan renang karena hewan ini seperti Michael Phelps-nya dunia hewan. Mungkin aku sedikit terbawa suasana, tapi kapibara bergerak dengan lebih anggun di bawah air daripada di darat. Masih ingat kan tadi aku bilang soal kapibara di pemandian air panas? Ini bukan hanya untuk pamer di medsos loh. Hewan ini benar-benar menyukainya karena hal ini membantu mengobati kondisi kulit dan menahan panas setelahnya. Jadi dengan sedikit lebih banyak kecerdasan, ia mungkin akan menguasai pemandian air panas dan jacuzzi, lantas mengusir manusia. Bayangin ada plang bertuliskan hanya untuk kapibara, yang ditulis tangan oleh kapibara sendiri. Kamu tahu, saat kamu merasa sedih dan tiba-tiba kucingmu menghampiri, mendengkur dan mengusap-ngusap badannya ke kamu untuk membangkitkan semangatmu, kucing bukannya punya bola kristal untuk meramalkan hari yang suram. Tapi kucing memang memiliki kekuatan yang luar biasa untuk merasakan suasana hati pemiliknya. Hal ini dikarenakan kemampuan menangkap emosi orang lain sangat penting bagi hewan yang hidup dalam kelompok sosial. Kucing dapat menangkap perilaku pemiliknya sehingga mereka dapat mengetahui ketika ada sesuatu yang tidak beres dan pemiliknya bertindak berbeda. Sekarang, bayangin indera keenam ini dipasangkan dengan kecerdasan setingkat manusia. Kucing akan membuka pusat kesehatan kumis sendiri, menyediakan terapi kucing dengan dengkuran yang sempurna. Kalau kamu kehilangan kata-kata selama sesi terapi, jangan khawatir, mereka bisa mendengkur di pangkuanmu selama 1 jam, tapi mereka akan tetap mengenakan biaya untuk itu. Terapis kucing bahkan tidak memerlukan buku catatan kecil untuk mencatat keluhan pasien karena mereka memiliki ingatan yang sangat baik. Sama seperti manusia, kucing lebih mudah mengingat pengalaman yang signifikan atau ekstrem seperti saat mereka terjebak di dalam lemari atau saat kamu membelikan mereka camilan untuk pertama kalinya. Dengan memori prosedural dan spasial yang mengesankan, kucing dapat mengingat dan menyimpan kenangan ini selama 10 tahun atau lebih. Entah sedang bergembira menuruni bukit atau melakukan mukbang bambu, ada sesuatu tentang panda yang membuat kita tidak bisa berpaling darinya. YouTube dipenuhi dengan ribuan video yang menampilkan makhluk yang sangat mempesona ini berguling-guling ke depan, ke belakang, dan bahkan ke samping. Teori menyatakan bahwa mereka berguling karena berbagai alasan, seperti mengatur suhu tubuh atau membangunkan otot-otot yang tertidur setelah duduk dalam waktu yang lama. Tapi ada satu faktor penting lainnya, kemalasan. Ya, kenapa harus jalan kaki kalau bisa manfaatkan gravitasi dan berguling menuruni bukit? Iya kan? Jika panda sepintar manusia, mereka dapat merintis sekolah pertama di dunia untuk pekerjaan yang sempurna bagi para pemalas, seperti bekerja di sirkuit motocross, berguling-guling ke bawah untuk memeriksa apakah kemiringan tanjakan sudah tepat.
Mereka juga jago mendeteksi kebohongan orang, jadi mereka akan bagus jika ditempatkan dalam pekerjaan sebagai pengacara, staf SDM, atau negosiator. Memang kita sering menganggap mereka sebagai makhluk hitam putih, kikuk, dan bukan tokoh protagonis dalam film Lie to Me. Tapi setelah bertahun-tahun hidup di antara manusia, mereka telah belajar bagaimana membedakan antara ekspresi marah dan bahagia. Jadi dengan otak setingkat manusia, mereka dapat dengan mudah menjadi ahli dalam membaca ekspresi mikro. Apa yang akan kamu katakan kalau aku bertanya, makhluk laut mana yang paling cerdas? Aku yakin lumba-lumba adalah hal pertama yang terlintas di benakmu. Ya, mereka memang cukup pintar. Sebagai contoh, lumba-lumba memiliki gerakan keren di mana mereka menggunakan spons untuk melindungi hidung mereka saat mencari makan, dan mereka belajar bagaimana melakukannya 200 tahun yang lalu. Tapi tahukah kamu, siapa yang menemukan cara menggunakan alat jauh sebelum lumba-lumba? Ya, berang-berang laut. Perhatian kita sering teralihkan oleh betapa lucunya rupa mereka saat mengambang di atas punggungnya. Dan kita sering lupa bahwa tangan-tangan kecil itu dan otak mereka bisa melakukan beberapa hal yang gila. Berkat cakar depannya yang dilengkapi dengan cakar yang dapat ditarik dan bantalan yang kuat untuk mencengkram, berang-berang laut dapat menggosok, memelintir, menarik, atau merobek sesuatu dengan keterampilan yang mengejutkan. Jadi jangan kaget kalau kamu melihat mereka melakukan hal-hal gila seperti menyembunyikan mainan favorit di dalam perutnya atau membantu orang membersihkan kolam. Perilaku mereka sangat menyenangkan untuk ditonton, tapi mereka juga telah mempelajari beberapa trik yang mengesankan di alam liar, seperti menggunakan batu sebagai palu untuk membuka kerang. Di dunia di mana anak-anak hewan ini sepintar manusia, mereka mungkin akan memiliki restoran seafood bintang 5 di seluruh dunia. Karena mereka memiliki keterampilan luar biasa dalam menangani cangkang makhluk yang keras seperti bulu babi, kerang, dan kepiting. Ditambah lagi, selera makan mereka yang sangat baik akan menjadi lebih baik setelah mereka akhirnya bisa mendaftar di Le Cordon Bleu. Hanya karena otak gajah 3 kali lebih besar dari rata-rata otak manusia, bukan berarti gajah 3 kali lebih pintar dari kita. Tentu saja mereka memiliki neuron 3 kali lebih banyak, tapi hanya sebagian kecil yang berada di korteks, bagian yang bertanggung jawab atas tugas-tugas kompleks seperti pemecahan masalah dan pembelajaran. Tapi gajah sangat berkembang secara emosional. Meskipun empati sering dianggap sebagai ciri khas kecerdasan manusia, gajah juga menempatkan diri mereka pada posisi satu sama lain. Makhluk sensitif ini dapat mengetahui kapan teman gajah mereka kesakitan atau merasa sedih, dan mereka menawarkan kenyamanan saat dibutuhkan. Dengan kecerdasan yang lebih tinggi, mereka mungkin menyelami dunia seni, mengekspresikan emosi mereka yang kompleks di atas kanvas besar, dan menggunakan belalai mereka untuk menciptakan karya yang terinspirasi oleh polok. Dari otak yang sangat besar hingga otak yang sangat kecil seukuran kuku kelingkingmu, ya kita berbicara tentang otak hamster. Teman-teman kecil yang lucu ini adalah salah satu hewan terbersih di dunia. Aku bukan hanya berbicara tentang kebersihan diri mereka sendiri, mereka benar-benar suka menjaga kebersihan lingkungan mereka, tidak hanya di penangkaran, tapi juga di alam liar. Sebagai contoh, hamster menggali liang yang dalam untuk tempat bersarang, dan mereka memisahkan bagian yang berbeda untuk limbah dan makanan mereka. Jika hamster sepintar manusia, mereka akan mengubah OCD bersih-bersih ini menjadi sebuah bisnis. Perkenalkan, Spock Joy Rodent, hamster pertama di dunia yang menerbitkan buku mengadaptasi teknik Marie Kondo untuk menjaga kandangnya tetap bersih dan teratur. Hei Rocky, kemarilah. Apa kamu benar-benar mengharapkan daftar ini berakhir tanpa menyebutkan anjing? Biar ku tebak, kamu mungkin berpikir bahwa sahabat terbaik kita adalah makhluk paling pintar yang berkaki 4 dan dengan bangga mengatakan bahwa Rocky sebenarnya tahu namanya sendiri. Nah, Rocky mungkin jauh lebih pintar dari yang kamu kira. Faktanya, anjing dapat memahami sekitar 165 kata. Dalam dunia hayalan kita, aku cukup yakin anjing akan menjadi hewan pertama yang menciptakan bahasa mereka sendiri yang rumit, membuka sekolah bahasa guguk
di seluruh negeri dan aku bisa membayangkan anjing-anjing yang duduk untuk wawancara TV menyatakan bahwa mereka sudah muak disebut sebagai sahabat manusia. Mereka lebih suka dikenal sebagai pelatih kegembiraan. Ya, mereka sangat baik dalam berurusan dengan orang lain dan bahkan bisa dengan sengaja mencoba mengelabui anjing lain dan manusia untuk mendapatkan camilan yang lezat. Bagus sih untuk mereka, kurasa.